Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Zaman dulu kala ada seorang pemuda yang senantiasa dia mata pencaharian sebagai tukang kayu. Dia setiap harinya pergi ke hutan untuk mencari kayu. Kemudian pada saat itu dia menemukan sebuah kayu, kemudian dia potong, dan pada saat itu persis di tepi sungai. Ketika dia mengayunkan kampaknya, tiba-tiba kampaknya terjatuh ke dalam sungai. Sang pemuda tersebut tidak bisa berenang. Dia pada saat itu adalah modal satu-satunya untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, kampak yang tadi. Dan kampaknya sekarang hilang. Dia dalam keadaan sedih pada saat itu. Kemudian dia menunggu pada saat itu. Mungkin ada orang yang lewat, mungkin ada sesuatu yang bisa menolong. Maka Allah pun mengetahuinya, seorang pemuda yang tadi. Kemudian Allah mengutus malaikat, dan malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Laki-laki itu nyamperin kepada pemuda, bolehkah saya menolong? Kemudian laki-laki yang tadi, malaikat yang tadi, dia menyelam beberapa saat dan keluar dengan kampak yang terbikin dari perak dan memberikannya kepada sang pemuda tersebut. Apakah ini kampak milikmu? Kemudian pemuda yang tadi mengatakan setelah dia memperhatikan dengan jelas, ini bukan kampak saya terbikin dari besi biasa, berwarna hitam, penuh dengan karat dan sebagainya. Tapi ini kampak begitu indah terbikin dari perak, ini bukan punya saya. Maka malaikat yang tadi, laki-laki yang tadi mengatakan, mungkin ini kampakmu memaksa. Dan pemuda tersebut masih menolak, mohon maaf, ini bukan kampak milik saya. Maka pada saat itu kampak tadi disimpan, dan laki-laki yang tadi loncat lagi ke dalam sungai, dia berenang, dan setelah beberapa saat dia membawa kampak terbikin dari emas yang begitu indah, lebih indah dari yang pertama. Kemudian dia menyodorkan kepada pemuda yang tadi, apakah ini kampak milikmu? Kemudian dia memperhatikan, oh ini kampak begitu indah terbikin dari emas, kampak saya terbikin dari besi biasa. Ini mohon maaf, ini bukan kampak saya menolak, ini bukan kampak milik saya. Kemudian laki-laki yang tadi, ini kan mungkin itu kampak milikmu, kau sudah lupa. Tapi pemuda yang tadi bersikukuh, kampak saya terbikin dari besi biasa, kampak ini terlalu indah bagi saya. Maka pada saat itulah disimpan kampak yang kedua, dan laki-laki tadi loncat kembali dan dia mencari kampak, dan ditemukanlah kampak butut yang terbikin dari besi. Kemudian disodorkan kepada pemuda yang tadi, apakah ini kampak milikmu? Ya, inilah kampak milik saya. Dengan penuh kejujuran. Begitulah makna kejujuran. Bayangkan, sudah ditawarin perak, ditawarin emas, tapi dia tidak mengaku karena bukan miliknya. Maka pada saat itu malaikat yang menjelma menjadi manusia yang tadi menyodorkan kepada kamu adalah orang yang begitu luar biasa jujurnya. Silahkan bawa kedua kampak yang terbikin dari perak dan emas ini. Itulah sepenggal cerita Allah Subhanahu wa taala, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Setiap kejujuran pasti akan dibalas karena kejujurannya. Kejujuran membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita curang, sebaik apapun kita menutupi kecurangan itu, akan ada efek dalam kehidupan kita. Allah Maha mengetahui, dan Allah sari'ul hisab. Allah lah yang akan membalas apa yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, jujurlah dalam kehidupan. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan balik kepada kita, dan akan kembali kepada keluarga kita. Umar bin Khattab pernah menikahkan anaknya dengan seorang perempuan. Bahkan perempuan itu baru dikenalnya tadi malam oleh Umar bin Khattab. Siapa perempuan itu yang sampai Umar bin Khattab menikahkan dengan anaknya yang dari keturunannya begitu luar biasa? Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang jujur, tidak mau mencampur susu dagangannya dengan air. Itulah kejujuran yang membawa keberkahan. Orang biasa menjadi tinggal di istana, orang biasa menjadi keluarga Khalifah Umar bin Khattab, ternyata karena kejujurannya. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Allah akan balas orang jujur dengan karena kejujurannya. Maka jadilah orang-orang yang jujur dalam keadaan apapun, dalam keadaan kehidupan apapun. Jujurlah, Allah Maha mengetahui kejujuran kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.